Selamat pagi, selamat hari Kamis tanggal 24 Februari 2022. Apa kabarnya untuk Anda semua? Semoga pagi hari ini kabar Anda sehat, penuh dengan sukacita dan dilimpahi dengan berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada Anda dan juga keluarga Anda semua. Di hari yang baru ini kita kembali akan membaca dan merenungkan bacaan Injil untuk hari ini dari Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai dengan 50. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Barang siapa memberi kalian minum air secangkir oleh karena kalian adalah pengikut Kristus, ia tak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam kehidupan daripada dengan tangan utuh kedua belah tangan masuk ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lainnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, bacaan Injil hari ini kalau kita baca dan kita renungkan secara sekilas menjadi bacaan Injil yang cukup ngeri gitu ya. Di saat Yesus mengatakan kepada para muridnya di dalam Injil Markus bahwa di saat kita berbuat dosa, kita lebih baik memotong tangan kita daripada kita punya tangan yang lengkap tapi kita masuk ke dalam kematian yang kekal, dibakar di dalam neraka. Atau di saat kita berbuat dosa dengan mata kita, lalu mata kita dicungkil, atau dengan kaki kita lalu kaki kita dipotong dan lain sebagainya. Di dalam permenungan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang ngeri. Tetapi mungkin Tuhan Yesus mengatakan itu kepada kita karena kerap kali di saat kita sudah melakukan dosa, mungkin di saat pertama kita merasa bersalah, kita merasa batin kita terusik, kita merasa hina karena dosa yang kita buat, kita lalu pingin tidak mengulanginya lagi. Tetapi kerap kali di saat kita mengulangi untuk yang kedua kali, lalu dosa itu menjadi sesuatu yang seolah-olah biasa. Kita menjadi permisif. Kalau kita mengatakan lah tidak apa-apa, mungkin orang lain juga melakukan hal yang sama dan lain sebagainya. Kita menjadi pribadi yang seolah-olah menormalisasi dosa dan kesalahan karena dianggap sebagai hal yang wajar, dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Apalagi kalau dosa dan kesalahan itu dibuat berjamaah, dibuat bersama-sama, dibuat secara sistematis dan lain sebagainya. Kerap kali kita menganggap bahwa hal-hal seperti korupsi gitu ya. Kita menganggap bahwa melihat ada sesuatu yang besar bahwa para pejabat melakukan korupsi dan lain sebagainya. Tapi kerap kali kita sebagai pribadi juga mungkin pernah melakukan korupsi pada hal-hal yang kecil. Entah itu korupsi waktu, korupsi kesempatan dan lain sebagainya. Maka di saat kita melakukan dosa, di saat pertama kita melakukannya, mungkin kita merasa bersalah, kita merasa menyesal, kita merasa hina.
Tapi di saat kita mengulangi dosa itu, kita lalu mulai merasa nyaman, lalu mulai merasa biasa saja, mulai merasa normal. Dan disitulah Tuhan mengatakan kepada kita untuk memotong tangan, mencungkil mata, atau memotong kaki kita, supaya kita tidak mengulangi dosa dan kesalahan kita, dan menormalisasi apa yang seharusnya tidak kita buat. Maka saudari-saudara sekalian, semoga di dalam hidup kita, di saat kita berbuat salah dan hati kita mulai terusik dan merasa bahwa itu bukan tindakan yang benar, semoga kita mau segera untuk berhenti, karena sebetulnya di saat itulah Roh Kudus tengah memperingatkan kita untuk tidak mengulanginya lagi. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan segala sesuatu yang baik dan terpuji di hadapan Tuhan. Mungkin bagi sesama kita tidak ketahuan, mungkin bagi sesama kita tidak terdeteksi melakukan kesalahan dan dosa, tapi Tuhan melihat semua yang kita buat di dalam sepanjang hidup kita. Maka semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkat, kita hidup dengan baik, kita bisa menjadi berkat pula bagi banyak orang. Semoga berkat Tuhan menjadi tercurah untuk Anda dan keluarga Anda, dan semoga kasih Tuhan juga senantiasa menguatkan setiap langkah dan perjalanan hidup kita, membuat kita tetap setia pada jalan yang benar. Kita selalu ingat Tuhan di dalam setiap langkah kita selalu mencari yang terbaik untuk keluarga dan banyak orang yang mencintai kita semua. Selamat pagi, selamat bersyukur bersama dengan Tuhan, dan semangat pagi hari ini.